Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Semanggi Mas Sejahtera yang menggunakan TOGAF. Kelompok kami terdiri dari Firda Amalia, Ilham Nur Rahman, Vera Angela Lauli, Nazla Inaya, dan Rizka Kismayanti. Yang pertama, pendahuluan. PT Semanggi Mas Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur industri yang terletak di Kabupaten Tulungagung dan sudah beroperasi sejak tahun 1993. Dalam perjalanan bisnisnya, PT Semanggi Mas Sejahtera sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan perusahaan rokok besar seperti PT HM Sampurna. Namun, dalam mendukung kegiatan operasionalnya, PT Semanggi Mas Sejahtera ini hanya mengandalkan Miss Word atau Miss Excel untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Dari permasalahan tersebut, PT Semanggi Mas Sejahtera memerlukan penerapan teknologi informasi yang baru untuk menggantikan aktivitas manual yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkannya suatu strategi dan perancangan yang tepat berupa enterprise architecture. Enterprise arsitektur ini sendiri adalah sebuah praktik manajemen untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan, investasi teknologi informasi, dan pengembangan sistem untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Mengimplementasikan enterprise arsitektur sendiri dengan menggunakan arsitektur development method atau disingkat dengan ADM. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan blueprint berupa enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM dengan tujuan agar PT Semanggi Mas Sejahtera mempunyai perencanaan yang strategis dan tepat dalam penerapan teknologi informasinya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dibacakan oleh Firda. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisa dengan data dengan framework TOGAF, serta membuat kesimpulan dan juga saran. Adapun identifikasi masalah, yaitu pada tahapan pertama ini, peneliti melakukan identifikasi masalah melalui wawancara secara singkat dengan pegawai PT Semanggi Mas Sejahtera terkait kondisi serta kendala yang terdapat di dalam perusahaan. Peneliti juga menggali informasi terkait tingkat pengetahuan dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di PT Semanggi Mas Sejahtera. Setelah menyelesaikan tahapan ini, peneliti melakukan studi literatur terkait permasalahan yang telah ditemukan pada PT Semanggi Mas Sejahtera. Lalu, pada penelitian ini juga kami menggunakan studi literatur dengan mencari teori-teori yang relevan terkait pemecahan masalah yang telah ditemukan. Pada tahapan sebelumnya, dengan bersumber dari penelitian terdahulu dan juga informasi yang terdapat pada internet, peneliti memutuskan untuk menggunakan the open architecture framework atau biasa disebut dengan TOGAF ADM sebagai framework utama dalam merancang enterprise arsitektur pada PT Semanggi Mas Sejahtera karena dirasa sesuai dengan permasalahan dan juga kondisi yang terdapat pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengumpulan data. Pada tahapan proses pengumpulan data, penelitian melakukan dua kegiatan, yaitu observasi pada PT Semanggi Mas Sejahtera yang terletak di Kabupaten Galunggagung dan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Pencampuran, Kepala Bagian Penjualan, dan HRD PT Semanggi Mas Sejahtera. Selanjutnya, tahapan wawancara dilaksanakan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait kondisi PT Semanggi Mas Sejahtera, layanan bisnis, layanan proses bisnis, fungsi bisnis, dan kendala pada setiap bagian perusahaan. Tingkat pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kepala bagian, ketahanan dan harapan mereka terkait adanya enterprise arsitektur. Data yang telah didapatkan akan diolah untuk proses pengembangan berupa enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM. Kemudian ada analisis dengan TOGAF. Pada tahapan ini, peneliti analisis untuk membuat blueprint berupa enterprise arsitektur dan framework TOGAF dengan mengelola data dan informasi yang telah didapat sebelumnya pada tahap pengumpulan data melalui observasi serta wawancara dengan stakeholder di dalam perusahaan. Kemudian peneliti tidak menggunakan seluruh tahapan yang terdapat pada TOGAF ADM, melainkan hanya tahap primary. Kemudian arsitektur vision, bisnis arsitektur, dan informasi sistem arsitektur. Tanpa melakukan tahapan teknologi arsitektur, opportunity dan solution, migration planning, implementasi, dan change management yang terdapat pada TOGAF ADM. Kemudian akan dijelaskan Rismayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Tahap pertama yaitu preliminary. Tahap ini merupakan tahap awal dalam perancangan enterprise arsitektur untuk menentukan bagaimana arsitektur akan dibuat. Pada tahap ini, peneliti membuat prinsipal katalog. Prinsipal katalog itu sendiri berfungsi untuk menentukan prinsip-prinsip perusahaan dalam perancangan enterprise arsitektur yang akan dibangun. Di sini terdapat 8 prinsip dari prinsipal katalog. Yang pertama yaitu keutamaan prinsip, yang kedua keuntungan maksimal bagi perusahaan, yang ketiga kinerja operasional, yang keempat data merupakan aset, yang kelima data bersama, yang keenam data dapat diakses, yang ketujuh keamanan data, dan yang kedelapan yaitu aplikasi mudah digunakan. Selanjutnya peneliti juga melakukan analisis terkait dengan 5W1H. Next. Nah, di tabel identifikasi 5W1H ini dibahas tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pengerjaan rancangan arsitektur. Kemudian tahap yang kedua yaitu rekrutmen manajemen. Tahap kedua ini dilakukan identifikasi kebutuhan dari PT Semanggi Mas Sejahtera dan kebutuhan user pada setiap aktivitas bisnis yang terdapat pada perusahaan yang menghasilkan solusi sistem informasi terkait dengan permasalahan yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya. Berikut adalah tabel solusi sistem informasi yang terdiri dari aktivitas, deskripsi, dan solusi sistem informasinya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu fase A, arsitektur vision. Pada tahap ketiga ini digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder di perusahaan serta bagian-bagiannya dalam aktivitas bisnis PT Semanggi Mas Sejahtera. Peneliti merancang matriks aktor atau fungsi bisnis agar dapat memetakan aktivitas utama dan aktivitas pendukung mana saja yang menjadi bagian pekerjaan para stakeholder di perusahaan.
Sini terdapat matriks aktor atau fungsi bisnis yang di bagian kanan terdapat aktor stakeholder di perusahaan, sementara di bagian kiri terdapat aktivitas fungsi bisnis yang terjadi di perusahaan. Next. Di sini selanjutnya peneliti merancang value chain untuk mengidentifikasi aktivitas utama yang terbagi menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Di aktivitas utama terbagi menjadi inbound logistik, yaitu masuknya logistik ke dalam perusahaan berupa pembelian bahan baku, yaitu aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. Ada outbound logistik, yaitu keluarnya logistik dari perusahaan berupa proses pengiriman kemasan rokok. Kemudian terakhir yaitu sales marketing pada perusahaan berupa penjualan rokok melalui sales. Serta bagian kedua yaitu aktivitas pendukung yang berisi keuangan dalam kaitannya dengan uang yang keluar masuk dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kepegawaian yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai pemilik perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pengadaan, yang bertugas melakukan pembelian barang-barang dalam kaitannya untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian tahap yang keempat yaitu fase B, bisnis arsitektur. Next. Nah, di tahap keempat ini semua proses bisnis yang ada harus dikelompokkan sesuai dengan fungsi bisnisnya. Proses bisnis pada PT Semanggi Mas Sejahtera dikelompokkan menjadi dua, yaitu proses aktivitas utama yang terdiri dari produksi dan pemasaran, serta aktivitas pendukung yaitu pengadaan dan keuangan. Pemetaan fungsi bisnis digambarkan pada diagram pemetaan fungsi bisnis berikut. Setelah pemetaan fungsi bisnis selesai, langkah selanjutnya adalah penggambaran proses bisnis dasar yang terdiri dari perencanaan target produksi, pencampuran bahan baku utama, produksi dan pengiriman rokok. Setelah produksi selesai, serta pemasaran rokok, aktivitas selanjutnya adalah aktivitas pendukung dari keseluruhan proses bisnis terdiri dari pengadaan bahan baku, pelaporan hasil keuangan, dan penggajian pegawai. Penggambaran proses bisnis menggunakan bisnis proses modeling nation ini digunakan sebagai alur bisnis sebenarnya. Next, fase yang kelima yaitu fase C, Information System Architecture. Di fase yang kelima ini berisi 3 tahapan, yaitu menentukan aplikasi apa saja yang dibutuhkan perusahaan dalam mendukung mengembangkan dan aplikasi yang akan dikembangkan, dan menentukan data-data apa saja yang tersedia atau yang dibutuhkan pada aplikasi tersebut. Setelah mendefinisikan setiap fungsi pada aplikasi yang akan dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menggambarkan hubungan aktor dengan setiap aplikasi dan data-data apa saja yang tersedia atau dibutuhkan nantinya. Yang pertama yaitu sistem informasi pengadaan. Aktor yang terlibat dalam sistem diantaranya adalah staf pencampuran, dapat mengelola data persediaan bahan baku di gudang. Kepala bagian pencampuran juga dapat mengelola data persediaan bahan baku dan membuat pengajuan pembelian bahan baku. Selanjutnya, kepala bagian keuangan dapat mengkonfirmasi pengajuan persediaan bahan baku yang digunakan untuk melihat laporan pengadaan untuk dimasukkan, dapat laporan keuangan perusahaan. Owner juga dapat melihat laporan pengadaan untuk memantau kinerja bagian pengadaan dan pencampuran. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasi produksi. Next. Di sini aktor yang terlibat yaitu ada staf produksi
produksi, kemudian ada kepala bagian produksi, dan aturan terakhir yaitu owner dapat melihat laporan produksi yang telah disusun produksi. Sistem informasi penjualan. Di sini aturan terlibat yaitu leader daerah pemasaran, kemudian yang kedua kepala bagian pemasaran, yang terakhir adalah kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, dan owner. Kemudian selanjutnya yang terakhir, sistem informasi keuangan. Sistem ini memiliki 5 proses, yaitu staf keuangan dapat mengelola data keuangan, dan kepala bagian keuangan, di mana dia membuat laporan keuangan, serta HRD yang dapat mengelola data pegawai sekaligus membuat laporan gaji pegawai, serta owner yang dapat melihat laporan gaji pegawai dan melihat laporan gaji perusahaan untuk memantau kinerja keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Ilham. Selanjutnya kesimpulan. Penerapan teknologi informasi yang dilakukan PT Semanggi Sejahtera untuk saat ini hanya sebatas penggunaan Microsoft Excel dan Microsoft Word dalam mendukung operasional aktivitas bisnisnya seperti pencatatan kebutuhan stok bahan baku, produksi, dan hasil penjualan. Sehingga data atau informasi yang dimiliki tidak terintegritas satu sama lain. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dihasilkan blueprint berupa Enterprise Architecture menggunakan TOGAF ADM atau sebagai acuan dasar bagi perusahaan dalam menerapkan teknologi informasi yang lebih strategis dan maksimal dari sebelumnya dengan mengembangkan sistem informasi pengadaan, sistem informasi produksi, sistem informasi penjualan, dan sistem informasi keuangan yang memiliki fungsinya masing-masing dalam meningkatkan kinerja aktivitas bisnis perusahaan. Peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat dilanjutkan pada tahap lebih lanjut, yaitu tahap teknologi arsitektur, opportunities dan solusi, migration planning, implementasi government, and architecture change management untuk menyelesaikan semua tahapan yang terdapat pada TOGAF yang nantinya akan menghasilkan enterprise arsitektur yang lebih sempurna. Lalu ada saran, yaitu yang pertama, pegawai perusahaan yang masih memiliki pengetahuan minim perihal pengoperasian dan pemanfaatan teknologi informasi ini harus diberikan pelatihan secara berkala dalam penggunaan teknologi informasi. Lalu yang kedua ada penambahan divisi teknologi informasi yang berguna untuk penerapan dan pemanfaatan enterprise arsitektur dan informasi secara umum ke depannya. Penambahan divisi teknologi informasi juga membuat perusahaan tidak bergantung pada jasa profesional dari luar. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.